Selamat datang di mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi EKSI 4203. Silahkan mengikuti perkuliahan dengan disiplin dan bersemangat karena masa depan adalah milik orang-orang yang bersemangat dalam memecahkan tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Modul ini membahas mengenai pembuatan portofolio yang profesional, baik digunakan sendiri maupun dijual ke publik dalam bentuk reksadana. Modul ini dimulai dengan membahas bagaimana investor membuat sendiri portofolionya secara profesional. Membuat portofolio yang profesional harus lewat proses manajemen portofolio yang baik. Modul ini akan menggunakan proses manajemen portofolio yang diusulkan oleh CFA, Certified Financial Analysis, yang meliputi 3 proses, yaitu perencanaan, eksekusi, dan umpan balik. Oke, kita langsung masuk materi pada malam hari ini. Membuat sendiri portofolio dan investasi di reksadana. Kompetensi umum dengan adanya modul ini diharapkan mampu melakukan investasi dalam bentuk portofolio atau membeli reksadana yang tersedia di dalam pasar. Kompetensi khusus seperti menjelaskan cara mengeksekusi portofolio, menjelaskan cara mengeksekusi portofolio optimal tertinggi, menjelaskan cara mengeksekusi portofolio optimal risiko terkecil, menjelaskan pengertian reksadana, dan lain-lain. Silahkan Anda baca sendiri kompetensi khususnya ya. Nah, manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah suatu seni dan sains pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan kombinasi investasi, menemukan sasaran-sasaran investasi, alokasi aset untuk individual dan institusi-institusi yang menyeimbangkan risiko terhadap kinerjanya. Proses manajemen portofolio yang diusulkan oleh CFA meliputi 3 proses, yaitu perencanaan, eksekusi, dan umpan balik. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah planning atau sering disebut perencanaan. Menetapkan kebijakan dan strategi investasi, menentukan ekspektasi pasar modal ke depan. Kalau menetapkan kebijakan dan strategi investasi itu seperti preferensi risiko investor dan batasan investasi. Lalu, sedangkan kalau menetapkan ekspektasi pasar modal ke depan, itu seperti menentukan ekspektasi pasar modal ke depan adalah mengekspektasi kondisi pasar modal di masa depan yang harus dipersiapkan sedini mungkin. Lalu, menentukan ekspektasi pasar modal ini juga akan menentukan pilihan sekuritas yang akan dimasukkan ke portofolio. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah eksekusi. Itu terdiri dari alokasi aset, optimalisasi portofolio, pemilihan sekuritas, dan implementasi dan eksekusi. Feedback, yang ketiga itu adalah feedback. Evaluasi dan monitoring ini penting dilakukan karena kinerja portofolio akan terus merubah sesuai dengan kinerja aset-aset di dalamnya. Lalu, jika kinerja portofolio turun, maka portofolio perlu diperbaiki atau diseimbangkan. Rebalancing dilakukan jika biaya membongkar portofolio lebih kecil daripada kenaikan kinerjanya. Nah, kita lihat dari pemahaman reksadana. Reksadana sebenarnya adalah suatu portofolio keuangan yang dibentuk oleh orang yang ahli di bidangnya yang dananya berasal dari investor pemodal. Lebih rinci, reksadana didefinisikan di Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95, Pasal 1 Ayat 27 sebagai berikut. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek untuk manajer investasi. Reksadana itu diantaranya yang pertama adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana. Yang kedua, dana berasal dari masyarakat permodal. Yang ketiga, dana diinvestasikan dalam portofolio efek dan dikelola oleh manajer investasi. Macam-macam reksadana itu seperti saham, campuran, pendapatan tetap, dan pasar uang. Kinerja reksadana dilihat dari reward to variability, lalu reward to volatility, lalu reward to market risk,
Yang selanjutnya reward to diversification dan M2 seperti itu. Nah, bisa dilihat reksadana reward to variability. Pengukur kinerja reksadana ini disebut dengan pengukur Sharpe atau disebut juga dengan nama reward to variability interval yang dikenalkan oleh William F. Sharpe pada tahun 1966. Bisa dilihat sendiri contoh-contohnya. Yang kedua adalah reward to volatility. Pengukur kinerja reksadana ini disebut dengan pengukur Traynor atau disebut juga dengan nama reward to volatility interval yang dikenalkan oleh Jack L. Taylor pada tahun 1966. Bisa dilihat contoh-contohnya sendiri. Lalu yang ketiga adalah reward to market risk. Hartono 2017 menjelaskan bahwa mencoba menawarkan solusi untuk memodifikasi pengukuran tenor dengan menggunakan pembagi yang berupa risiko yang konsisten dengan yang digunakan di pengukuran Sharpe, yaitu dengan menggunakan risiko sistematik sebesar beta P kali M. Nah, yang keempat adalah reward to diversification. Besarnya diversifikasi yang belum dilakukan oleh reksadana adalah sebesar risiko totalnya yang terjadi dikurangi dengan risiko sistematiknya atau sebesar seperti yang ada di PowerPoint. Silakan Anda baca dan amati. Kalau di situ sudah dijelaskan dengan sangat detail ya. Nah, yang kedua adalah M2. Pengukuran yang lebih mudah untuk membandingkan kinerja reksadana dengan kinerja pasar diusulkan oleh John G. Graham dan Campbell R. Harvey pada tahun 1994. Pengukuran ini kemudian dipopulerkan oleh Franco Modigliani dengan cucunya yang bernama Ed Modigliani sehingga dikenal dengan nama pengukur M2. Nah, sekian materi dari sesi ini. Silahkan kalau misalnya ada yang kurang paham dan kurang dimengerti, silahkan didiskusikan di kolom diskusi. Terima kasih, sampai jumpa.